Oke, sudah terdengar semua ya, Mbak Riri, Mbak Ana, terus Mbak Kotiah ya. Oh ya, sudah terdengar. Ini pertemuan kita yang kedua ya. Kita memasuki bab kedua. Maaf yang minggu kemarin saya tidak dapat mengisi karena kebetulan saya di daerah yang susah sinyalnya. Jadi Lebaran kemarin. Oh ya, selamat Lebaran dulu nih. Taqabbalallahu minal wa minkum buat yang beragama Islam. Selamat lahir batin ya, minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi kembali lagi yang ke tadi. Jadi minggu kemarin saya ada di daerah yang susah sekali sinyalnya. Kebetulan saya Lebaran kemarin itu di tempat nenek saya. Jadi daerahnya di atas gunung, jadi nggak ada sinyal. Nah, untuk yang pertemuan kemarin, baiknya kita ganti kelas atau di video YouTube aja. Gimana? Ya Mbak Riri, apa Mbak Ana? Sebaiknya saya buat rekaman di YouTube, terus saya share di Facebook atau lain hari ya. Ganti kelas, oke oke. Ganti kelas bisa ganti kelas ya. Kira-kira kapan ya bisanya ya? Kalau hari libur bisa nggak? Saya buka jadwalnya dulu ya. Jadi kita nanti ada pertemuan selanjutnya yaitu tanggal 6 Agustus ya. Jadi gimana kalau kita buat sebentar. 6 Agustus itu bagaimana kalau tanggal 8? 8 sudah ada ya. Tanggal 9 Agustus hari Minggu bisa ya? Oke, oke. Kalau hari Minggu tanggal 9 Agustus bisa tidak ya? Yang lain? Nggak ada tatap muka. Kita via Wizik aja. Jadi seperti biasa, tanggal 9 kita mulai jam 9 malam. Via Wizik bisa ya? Minggu malam, bukan malam minggu. Minggu malam, Mbak. Tanggal 9 itu hari Minggu ya, Minggu malam. Bisa ya, teman-teman? Oh, sibuk ya. Tatap muka tanggal 9 ada ya? Ya, ini aja gimana baiknya teman-teman. Sosiologi ini tidak ada tatap mukanya, jadi kita nggak ketemu di KDI. Cuman kita via Wizik. Jadi kalau teman-teman ada waktu, yang kelas minggu yang lalu, kita ganti hari Minggu tanggal 9. Gimana? Mengganti kelas yang kemarin. Bisa ya?
Mbak Riri bisa ya. Yang lain? Mbak Amini, Mbak Santi, selamat bergabung. Mbak Awin. Insya Allah nanti saya publish di ini ya, di Facebook ya. Pengganti pertemuan kedua, kita ganti tanggal 9 jam 9 malam. Oke, oke. Mbak Santi sama Mbak Riri bisa ya, insya Allah berarti 2 orang udah bisa. Oke, kalau gitu kita lanjut ke pelajarannya ya. Minggu yang lalu kita bahas tentang bab 1 tentang perubahan sosial. Oh, baru dapat 2 suara ya? Ya nggak apa-apa, insya Allah kalau 2 suaranya sudah oke, yang lain mengikuti biasanya seperti itu. Oke, selanjut ya. Minggu yang lalu kita bahas tentang perubahan sosial. Nah, minggu ini, maksudnya 2 minggu setelahnya, kita sekarang minggu ini membahas tentang dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Seperti apa sih dampak perubahan sosial dalam masyarakat itu? Lanjut ya. Di sini ini bagannya ya. Bagan dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang modernisasi di bagian ini ya. Di modernisasi saya lihat dulu sebentar. Di sini ya, terlihat ya. Ya, kita membahas di bagian ini modernisasi. Di sini ada pengertiannya dan pengertian berdasarkan sini ada Konjaraningrat, ada Emil Durkheim, ada Max Weber, ada Karl Marx. Terus di sini ada juga apa itu syarat-syarat dan karakteristik dari modernisasi. Selanjutnya itu ada dampak modernisasi, ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Oh iya, yang kemarin kan saya kasih tugas ya, maaf kembali lagi. Kemarin saya kasih tugas, itu semua sudah lihat ya tugasnya ya. Jangan lupa dikumpul tanggal 6, pertemuan minggu depan, 6 Agustus, sebelum kelas ya. Yang sudah mengumpul itu baru Mbak Ana. Ya, terima kasih kepada Mbak Ana, dia sudah mengumpul duluan. Kayaknya off Mbak Ana tadi. Jadi, jangan lupa minggu depan sebelum kelas, tugasnya sudah dikumpul ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi, modernisasi itu ada 2 dampaknya. Ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Di sini ada dampak positifnya, contohnya itu memperkuat integrasi dalam masyarakat, peningkatan iptek, terus kemajuan di bidang industri, terus meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi, terus kemajuan di bidang transportasi. Itu termasuk dampak modernisasi dampak positif dari modernisasi. Sedangkan apa itu dampak negatifnya? Seperti yang disampaikan oleh Mbak Riri ya, itu dampak negatif dari modernisasi itu pertama itu kesenjangan sosial ekonomi, seperti yang disampaikan Mbak Riri ya. Terus ada pencemaran lingkungan ya, dengan banyaknya pabrik, dengan banyaknya kemajuan banyaknya motor, banyaknya mobil, itu berakibat dengan pencemaran lingkungan. Terus kriminalitas, kejahatan ya. Terus kenakalan remaja. Jadi dengan modernisasi
banyak terjadi kenakalan remaja. Coba sebutkan contohnya. Digedein lagi ya? Apa yang digedein lagi, Mbak? Coba sebutkan kenakalan remaja, Mbak Riri. Oh, enggak kelihatan ya? Aduh, nanti di slide selanjutnya, Mbak ya. Oh, ini saya enggak tahu nih gimana besar. Di sini ya. Nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Ya, tawuran. Terus ya seperti itu ya. Kalau kesenjangan sosial ekonomi, kesenjangan sosial ekonomi. Contohnya apa, Mbak Santi? Monggo, Mbak Santi. Contoh dari kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial ekonomi. Ini Mbak Santinya masih di sana ya. Naiknya harga-harga bahan-bahan. Kesenjangan ekonomi itu contohnya ada si kaya, ada si miskin gitu. Seperti itu, Mbak. Ya, jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Jadi jarak antara yang miskin dan yang kaya itu terlalu jauh. Kayak di Indonesia tuh banyak sekali kita temui. Kalau di Surabaya itu di daerah Galaksi, perumahan Galaksi itu, kalau Mbak lihat itu rumahnya itu seperti hotel-hotel ya. Perumahan pemukiman elit. Jadi di depan ITS itu ada namanya perumahan Galaksi. Itu besar sekali gitu. Satu rumah seperti satu hotel gitu ya. Nah, di belakangnya itu ada perumahan. Subhanallah sekali perumahan di belakangnya itu. Wah, seperti seperti siapa? Yang sangat 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 memprihatinkan gitu ya. Jadi dia maksudnya di perumahan galaksinya itu besar, rumah-rumahnya satu orang itu bisa seperti hotel, rumahnya di belakangnya itu seperti tidak layak rumahnya seperti itu. Jadi itu yang disebut kesenjangan sosial ekonomi ya. Kalau di Taiwan kita jarang ketemu seperti itu ya. Jadi antara si miskin dan si kaya tidak terlihat begitu jauh ya seperti di Taiwan ya. Contohnya misalnya kita hidup sama-sama di apartemen gitu kan. Nah, makanya negara yang dengan kesenjangan ekonomi yang rendah itu negaranya bagus. Seperti itu. Oke. Masuk ke slide selanjutnya ya. Ya, orang kaya di Taiwan nggak terlihat ya. Tapi kalau di Indonesia kan sangat terlihat sekali ya. Oke, lanjut ya. Nah, kita bahas tentang modernisasi dan globalisasi. Ini bagannya ya. Jadi di sini ada modernisasi itu apa, pengertiannya, bentuk perubahan, ada ciri, syarat, sikap mental manusia modern, dan gejala modernisasi. Waalaikumsalam Mbak Lia, monggo, enggak apa-apa. Terus ada globalisasi di sini. Suaranya yang mana ya? Maksudnya seperti apa ya? Suara yang mana? Terdengar ya suara saya ya? Mbak Lia, terdengar suara saya? Yang lain-lain ya? Jelas banget, oke. Lanjut ya. Ada globalisasi. Di sini nanti kita akan jelaskan globalisasi. Terus, sebelum mulai nih, saya tanya dulu, ada yang tahu globalisasi nggak?
So, saya tanya ke Neng Tia. Atau ya Mbak Neng Tia ini masih dengar ya? Atau siapa ini? Mbak Amini? Mbak Amini terdengar? Waalaikumsalam Mbak Endang, monggo. Halo Mbak Amini. Terdengar tidak ya? Terdengar ya, tapi ini masih di sana? Masih mendengarkan atau? Oke, yang masih aktif aja. Tanya lagi ke Mbak Santi aja. Mbak Santi, tahu nggak pengertian globalisasi? Pengertian dari globalisasi. Nanti kita akan jelaskan di slide selanjutnya. Suaranya nggak jelas ya? Pengertian globalisasi, Mbak. Oh, nggak kedengar. Halo? Mbak Riri terdengar suara saya tidak? Oh, dengar ini. Oke, kalau gitu Mbak Riri aja ya yang terdengar. Pernah tahu nggak pengertian globalisasi? Perubahan menyeluruh secara modern. Mungkin ya. Jadi nanti kita bahas di slide selanjutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Gejala di sini kita akan bahas juga gejala modernisasi dan globalisasi. Terus selanjutnya itu adalah dampaknya. Dampak yang kita bahas di pertama tadi ya. Iya, global itu menyeluruh ya, maksudnya mengglobalkan gitu ya. Tapi nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Di sini modernisasi, di sini kita akan bahas tentang pengertiannya, terus bentuk perubahan dalam modernisasi itu apa aja gitu ya. Terus ciri, syarat, dan sikap mental modernisasi manusia itu seperti apa, seperti ya. Seperti itu ya. Terus gejala modernisasi. Nah, ini ada pengertiannya ya. Jadi, asal kata modernisasi itu dari bahasa Latin ya, yang artinya modo, artinya cara, dan ernus, artinya periode waktu masa kini. Jadi, modernisasi itu adalah proses perubahan sosial masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern, atau perubahan peralatan dari sederhana menjadi kompleks. Terus di sini ada pengertiannya dari Koncaraningrat ya, menyatakan modernisasi sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Jadi yang dimaksud menurut Koncaraningrat ini, modernisasi adalah hidup berdasarkan zaman saat ini gitu loh. Jadi di zaman saat ini misalnya orang-orang menggunakan line untuk komunikasi. Jadi semua orang menggunakan line. Termasuk itu modernisasi ya. Terus di sini ada menurutnya Ongburn dan Nimkov ya. Modernisasi harus mengarahkan masyarakat agar mendapat proyeksi diri ke masa depan yang nyata dan bukan angan-angan. Itu seperti yang diomongin oleh Ongburn dan Nimkov. Zaman tenaga mesin ya. Iya benar. Jadi sekarang itu bahasanya itu
kemajuan, jadi apa ya, zamannya teknologi informasi ya. Jadi zaman saat ini nih, modern saat ini ya, informasi itu sangat mudah kita dapat via Facebook, via apa misalnya itu apa berita di web ya. Ya, teknologi informasi yang sekarang ini sangat pesat ya. Contoh misalnya yang kemarin, ini dampak dari modernisasi ya. Contoh yang kemarin misalnya kita apa, ada kemalingan gitu ya, ada orang perampok di jalan di daerah Jawa, Jakarta saya kurang ingat. Jadi ada perampokan seperti itu, terus dia memberitahu masyarakat dengan sangat cepat lewat Facebook ya, dia foto terus dia update gitu. Nah, jadi semua orang tahu, akhirnya polisi menangkapnya dengan cepat. Itu adalah uh, dampak positif ya dari modernisasi gitu ya. Ya, dulu surat-suratan, terus suratnya nyampe nya kapan gitu kan nggak jelas. Terus kadang-kadang nyampe, kadang nggak. Sekarang gampang, sudah ada email, email lewat ini ya, internet ya. Terus sudah ada line, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali saat ini. Itu kemajuan teknologi ya. Waalaikumsalam Mbak Minji, selamat bergabung ya. Selanjutnya ya. Nih, ada persamaan dan perbedaan modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Di sini, ini persamaannya apa? Antara modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Ada yang tahu nggak? Westernisasi itu apa? Terus sekularisasi itu apa? Ini sekarang kita membahas tentang modernisasi ya, Mbak Neng Tia ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita sekarang lagi membahas tentang modernisasi, westernisasi, dan sekularisasi. Masyarakatnya rasional. Ya, benar rasional. Tapi coba apa yang disebut dengan westernisasi atau sekularisasi? Mbak Rili, monggo kalau tahu ya. Yang lain. Oke, yang lain. Coba yang lain. Neng Tia, Mbak Neng Tia. Oh, Mbak Santi, monggo. Westernisasi itu apa ya? Yang dibahas westernisasi ya. Waalaikumsalam, Mbak. Mbak Santi atau Mbak Minzi mungkin. Pola hidup. Westernisasi itu seperti kebarat-baratan ya, western. Kalau sekularisasi itu ini ya, sekuler ya. Sekuler itu berarti eh, tidak terikat pada nilai agama dan bersifat ilmiah ya. Maksudnya semua itu kita kadang pikirkan dengan, maksudnya berpikir sesuatu tuh harus masuk logika gitu. Kalau nggak masuk logika dia nggak mau terima gitu ya. Ya, benar-benar Mbak Minzi. Ya, benar seperti itu ya. Itu sekularisasi ya. Di sini ya, saya sebutkan ya persamaannya ya antara modernisasi dan hmm, westernisasi dan sekularisasi ya.
Di sini yang pertama itu mempunyai kepentingan soal duniawi. Jadi ketiga-tiganya itu duniawi oriented ya. Maksudnya orientasinya itu hanya untuk dunia gitu. Terus yang selanjutnya, yang ketiga-tiganya itu berasal dari barat ya. Jadi dari pemikiran orang-orang Eropa, orang-orang Amerika sana ya. Terus selanjutnya merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. Yang benar ya tadi ya. Semuanya itu berdasarkan rasional gitu. Sesuatu yang tidak rasional mereka tidak menerima. Contoh, misalnya kalau dalam agama Islam itu Nabi Muhammad itu dulu naik buruk ya dari waktu dia Isra Mi'raj itu dari Masjidil dari Madinah dari Mekah ke ini ya ke Palestina ya, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ya, itu dalam satu malam. Terus ke langit ya, semuanya itu dilaksanakan dalam satu malam. Nah, bagi mereka-mereka ini mereka tidak akan percaya itu gitu ya, karena tidak rasional gitu. Bagaimana caranya gitu ya, dengan kendaraan buruk ya, seperti itu. Nah, itu mereka tidak akan percaya. Kenapa? Karena tidak rasional. Selanjutnya itu perbedaannya, ada perbedaannya itu tadi persamaannya ya. Ini selanjutnya perbedaannya. Perbedaannya itu untuk modernisasi itu mutlak ada dan diperlukan setiap negara ya, kalau modernisasi ya, untuk kemajuan ya. Selanjutnya tidak mempersoalkan nilai keagamaan. Dan yang terakhir itu proses perkembangannya lebih bersifat umum ya. Modernisasi itu lebih bersifat umum, misalnya untuk modernisasi dari kemajuan teknologi, modernisasi dari kemajuan apalagi itu industri dan selanjutnya ya. Nah, yang westernisasi itu apa? Westernisasi itu ya, ya itu yang bukan, itu yang sekularisasi ya, yang liberal itu sama westernisasi ya. Jadi kalau yang westernisasi itu di sini maksudnya adalah mutlak pembaratan. Jadi apa-apa itu harus ikut barat ya. Contoh kayak pakaian yang kita gunakan saat ini ya. Pakaian yang kita gunakan saat ini itu kita contoh dari barat ya. Misalnya dari celana, dari apa lagi? Di pakaian, apalagi yang di Taiwan ya. Itu semua dari barat. Dari Amerika banyak mencontoh, mereka dari Eropa. Itu termasuk westernisasi ya. Dan tidak mempertentangkan antara budaya barat dan lokal. Contohnya, misalnya kalau di Taiwan itu saat ini kan di Amerika tuh telah, misalnya di Amerika tuh budayanya sesama jenis itu boleh ya, hubungan sesama jenis boleh gitu. Terus di Asia itu tidak boleh gitu. Tapi mereka yang westernisasi mereka tidak mempertentangkan itu, dan mereka menganggap bahwa dari barat itu bagus gitu. Jadi kebanyakan kalau di Taiwan itu termasuk westernisasi ya. Jadi kalau di Indonesia enggak semua ya kita terima ya. Enggak semua yang dari barat masuk ke Indonesia itu diterima dengan baik dengan orang Indonesia ya. Karena kita saring. Misalnya budaya-budaya westernisasi, budaya-budaya yang enggak baik itu tidak kita ambil dari barat. Tapi kalau contoh di Taiwan itu kebanyakan ngambil dari barat ya, westernisasi ya. Dari cara berpakaian, cara apa? Cara bergaul, terus dan sebagainya itu mereka mencontoh barat ya. Cuman mungkin dalam segi kesopanan orang-orang Taiwan, orang-orang Asia itu masih sopan ya. Tapi kalau untuk orang barat mereka kurang rasa sopannya ya, maksudnya respect. Ya misalnya kalau di Taiwan itu antara mahasiswa dengan dosennya sangat hormat sekali ya. Sangat hormat gitu, menghargai profesornya gitu, menghargai dosennya seperti itu. Tapi kalau
di barat ya, tidak seperti itu ya. Jadi mereka pokoknya bukan tidak menghargai, kalau misalnya ada kesalahan dalam dosennya berkata atau segala macam, langsung mereka ini ya, mereka jatuhkan gitu ya, seperti itu. Contoh yang lain misalnya di barat itu budaya yang banyak itu yang kurang baik, misalnya mereka dengan orang tua gitu ya, kurang hormat gitu ya. Nanti Mbak Ayu bisa lanjut kuliah ya setelah lulus ini dulu paket C, amin, insya Allah bisa ya. Hanya ini dipelajari benar-benar ya, soalnya di sini saya cuma membantu saja ya, membantu mbak-mbak memahami sosiologi dengan baik. Nanti kalau ujian mbak-mbak belajar sendiri, maksudnya berusaha sendiri gimana biar bisa lulus ya. Tapi insya Allah ya bisa, nanti bisa lanjut kuliah, kan ada universitas terbuka ya, amin, universitas terbuka di Taiwan, insya Allah nanti jadi pulang ke Indonesia sudah punya gelar S1 ya, insya Allah ya, itu penting. Jadi paling nggak ada gelar pendidikan S1 pulang ke Indonesia, punya modal buat usaha, itu luar biasa. Terus kita nanti jangan bawa budaya Taiwan nih ya, maksudnya budaya-budaya yang westernisasi di Taiwan itu terus kita bawa ke Indonesia. Wah, tidak semua baik. Kalau yang baik mungkin kita bawa. Terus yang tidak baik jangan dibawa. Oh, makan pakai sompit baik, itu tidak masalah ya. Contoh yang kurang baik itu dari berpakaian ya. Berpakaian di sini di Taiwan itu kurang baik kalau menurut saya ya. Jadi ketika dibawa ke Indonesia pasti jadi bahan ini ya, bahan pembicaraan orang ya. Seperti itu. Ini ada selanjutnya ya. Sekularisasi. Di sekularisasi itu perbedaannya apa aja? Di sini ada berorientasi pada dunia. Jadi orang sekularisasi itu semua orientasi ke dunia. Contoh, ketika saya kemarin mau sholat itu, saya mau sholat, ditanya sama teman saya, kamu orang Taiwan ya, orang Taiwan asli, itu kamu sholat sehari berapa kali gitu kan? Ditanya, saya sehari sholat 5 kali sehari. 5 kali sekali sholat berapa menit kata dia. Ya kira-kira 30 menit. Terus ditanya lagi, 30 dikali 5 gitu. Kamu ngabisin berapa jam hanya buat sholat katanya. Jadi kamu membuang-buang waktumu. Sedangkan waktu adalah uang. Dia bilang seperti itu. Nah itu orang yang berpikir sekuler ya. Karena dia berorientasi pada dunia. Semuanya dicari hanya untuk dunia gitu. Seperti itu. Insya Allah kita nggak gitu ya. Ya, waktu adalah uang, benar. Waktu ada uang, mereka berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya waktu nggak ada apa? Waktu itu nggak uang, banyak waktu itu ya, lebih berharga dari uang ya. Selanjutnya adalah perbedaannya itu tidak terikat pada nilai agama dan bersifat ilmiah ya. Jadi orang-orang sekuler itu semuanya berpikir tentang bersifat ilmiah dan tidak terikat pada nilai agama. Dan selanjutnya proses perkembangan terjadi di bidang keagamaan. Bersifat ilmiah itu maksudnya semua itu harus ada ininya, rasional, maksudnya ilmiah itu seperti ini. Jadi semua itu harus masuk akal gitu ya. Contoh yang seperti saya bilang tentang Nabi Muhammad Isra Mi'raj tadi, itu tidak ilmiah ya, bukti penelitian gitu. Jadi misalnya harus ada bukti konkret gitu. Harus ada misalnya sesuatu yang enggak ilmiah atau sesuatu yang enggak
nggak masuk akal, dia nggak bakal percaya. Jadi yang ya rasional seperti itu. Jadi harus sesuai masuk akal gitu ya. Kalau kita berpikir yang Isra Mi'raj tadi tidak masuk akal, tidak ilmiah, itu berarti mereka tidak akan percaya seperti itu. Lanjut ya. Nih, bentuk perubahan dalam modernisasi ya. Yang pertama itu direct change. Bukan, ini maksud saya ini adalah direct change ya. Perubahan langsung ya. Itu pertama tuh dari aspek sosial demografi ya. Ada perubahan proses perubahan unsur sosial ekonomi ya dan psikologi masyarakat seperti itu. Terus aspek struktur organisasi sosial. Nah, proses perubahan dalam norma kemasyarakatan terwujud dalam interaksi masyarakat seperti itu. Lanjut ya. Nih, berikut ini ciri, syarat, dan mental manusia modern. Jadi kalau pengen tahu manusia modern itu seperti apa, kita lihat di sini ya. Ciri yang pertama, nih, sikap menerima hal baru. Itu ciri manusia modern. Nah, misalnya sini siapa Mbak Minzi. Mbak Minzi itu menerima hal baru nggak? Sesuatu yang baru apa Mbak Riri gitu. Terus ini yang lain kok yang lain nggak terlihat ya? Ya, disaring dulu ya. Kadang sesuatu tuh bagus apa enggak ya? Ya, seperti itu. Benar, benar, benar. Ini yang lain kok enggak ada suara ya? Mbak Lia ini. Nah, kalau yang baik diambil, yang buruk dibuang. Ya, betul. Sesuatu yang baru adalah pengalaman. Ya, enggak semua sesuatu yang baru itu baik ya. Dan juga enggak semua sesuatu yang baru itu jelek ya. Jadi kita saring dulu. Benar. Terus, ciri yang kedua, manusia modern itu memiliki keberanian untuk berpendapat. Jadi dia punya pendapat sendiri. Nggak ngikut-ngikut orang ya. Nggak, itu kalau ciri nggak percaya diri itu berarti ini, saya juga kadang-kadang nggak percaya diri, Mbak. Tapi bisa termasuk manusia modern kok. Banyak ini ciri-cirinya. Jadi nggak hanya satu ya. Jadi salah satu ada di ciri-ciri ini bisa termasuk manusia modern ya. Misalnya menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan. Coba yang lain di sini ada yang berorientasi ke masa depan nggak? Misalnya Mbak Santi gitu, atau Mbak Ayu sini, Neng Tia. Ya, maksudnya Mbak Neng Tia ini berorientasi ke masa depan nggak? Menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan. Maksudnya kita berpikir masa depan kita, misalnya habis Taiwan kemana, apa mau lanjut kuliah atau mau buka usaha bisnis, seperti apa. Nah, kalau kita seperti itu berarti kita termasuk manusia modern ya. Iya, planning gitu. Terus kita berpikir masa depan kita. Misalnya di sini punya uang, udah kerja di Taiwan, uangnya ditabung. Terus setelah uangnya ditabung ini mau buat apa nih uang? Oh, saya mau buat usaha. Kedepannya saya mau buat usaha gitu. Ya, waalaikumsalam Mbak Wiwi Rahayu. Buka usaha atau apa? Oh, saya mau lanjut kuliah gitu. Terus saya menghargai waktu saya gitu. Waktu saya di sini untuk cari uang gitu. Nggak main-main saja gitu. Seperti itu ya. Atau mungkin apalagi terus memiliki perencanaan. Jadi yang punya rencana. Jadi mbak-mbak di sini kalau pengen salah satu ciri manusia modern itu kita punya rencana jangka panjang. Jadi kedepannya setelah ke Taiwan itu mau kemana? Bisa mau buka usaha di rumah atau
nanti kalau habis kontrak mau lanjut kontrak lagi gitu. Seperti itu ya. Nah, itu juga termasuk perencanaan. Jadi kita termasuk manusia modern ya. Oh, di sini belum ada yang pada nikah ya. Ya, itu termasuk ya. Ya, memiliki perencanaan, terus percaya diri ya. Jangan lupa, manusia modern itu percaya diri. Terus perhitungan, sesuatu itu dihitung matang-matang ya. Contoh, kalau misalnya kita membeli sesuatu barang yang nggak penting gitu. Terus kita hitung, kira-kira ini penting apa enggak barangnya. Nah, itu termasuk dari manusia modern ya. Nah, enggak boros. Perhitungan yang lain, misalnya mau mencari pacar misalnya. Dihitung-hitung gitu. Ini baik nggak orangnya gitu. Kira-kira kalau pacaran sama dia bagus enggak gitu kan. Termasuk perhitungan ya. Terus menghargai harkat dan martabat orang lain. Ya, soleh enggak itu penting ya. Menghargai harkat martabat orang lain. Contohnya itu kita enggak terlalu misalnya apa ngejek gitu ya atau jelek-jelekin gitu. Kita nggak terlalu menjelek-jelekkan orang gitu. Termasuk itu menghargai harta dan martabat orang lain ya. Ya, terus apa lagi? Percaya pada iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu termasuk orang yang modern. Selanjutnya itu yang terakhir itu imbalan sesuai dengan prestasi ya. Ya, jangan menganggap rendah orang lain ya. Terus selanjutnya itu sikap mental ya. Sikap mentalnya manusia modern itu seperti apa? Ini kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Misalnya kalau di kota gitu ya, kebudayaan masyarakat di kota itu membuat manusia itu menjadi pendorong ya, pendorong untuk modernisasi. Tapi kalau di desa-desa itu termasuk penghambat ya. Contohnya kalau misalnya tidak mau tidak menerima hal baru, terus apa tidak memiliki perencanaan karena misalnya jauh gitu desanya, gimana ya, di pelosok-pelosok gitu, kurang informasi atau segala macam ya, seperti itu ya. Ini syarat modernisasi ya. Cara berpikir ilmiah yang telah tertanam, sifat administrasi negara yang baik, sistem pengumpulan data baik dan terpusat, iklim yang kondusif terutama media ya, terus tingkat organisasi ya seperti itulah contohnya. Iklim organisasi orang Irian yang nggak pakai baju ya. Terus tingkat organisasi disiplin yang tinggi dan di sini ya desentrasi wewenang. Oke, lanjut. Ini gejala modernisasi ya. Di bidang budaya itu ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional oleh budaya asing. Contohnya, Waalaikumsalam Mbak Dinda, monggo arek Malang. Sini saya tanya ke Mbak siapa ini? Mbak Santi deh, Mbak Santi. Mbak Santi ada ya? Contohnya terdesaknya budaya tradisional oleh budaya asing. Masih di sana ya Mbak Santi ya? Contohnya terdesaknya budaya tradisional oleh budaya asing. Contohnya ya.
Atau kalau enggak kelihatan ya, ini saya sebutkan lagi. Contohnya terdesaknya budaya tradisional oleh budaya asing, atau tersingkirnya budaya tradisional oleh budaya asing. Atau kalau enggak Mbak Santi, coba Mbak Amini, coba. Mbak Amini dengar ya? Atau Mbak Riri? Coba, siapa yang tahu? Atau siapa yang tahu aja? Upacara adat yang mulai tidak dilaksanakan. Ya mungkin bisa jadi. Yang lain? Bisa jadi banyak anak perempuan yang berpakaian mini. Iya, bisa. Nah, ya termasuk itu Mbak Riri, bagus ya. Contohnya budaya dulu apa orang-orang itu pakai ini ya, pakai jari atau kebaya gitu ya. Kebaya atau apa, pakai apa lagi? Pakai pakaian yang ini ya, sanggul gitu, sanggul gede yang buat ibu-ibu. Sekarang udah enggak lagi ya, terbiasa ya. Jadi dibuat yang lain-lain ya, rambutnya malah beda-beda sekarang. Iya, termasuk orang-orang bully ya, pakai rok. Jadi kita budaya tradisional yang biasa pakai jari gitu kan. Terus sekarang ganti pakai baju, pakai rok. Itu dari barat itu. Itu budaya tradisional yang terdesak oleh budaya asing. Ya, itu namanya itu ya. Sudah mengerti ya? Sudah benar semua. Soalnya bidang politik semakin banyak negara yang lepas dari jajahannya. Jadi dengan modernisasi termasuk Indonesia ya. Indonesia kan dulu dijajah ya, jajah 350 tahun oleh Belanda ya. Terus selanjutnya 3,5 tahun oleh Jepang, itu termasuk modernisasi ya. Bahasa bahasa ini ya. Tapi gini Mbak ya, Mbak Minsi ya. Benar itu dampak negatifnya ya. Misalnya bahasa Inggris itu, kita sekarang banyak pakai bahasa Inggris buat gaya-gayaan ya. Bahasa Indonesia jadi. Tapi Mbak Minsi, kalau kita berpikirnya ini, kalau untuk bahasa Inggris itu baik ya, bukan buat gaya-gayaan aja ya. Misalnya Mbak Minsi sekarang kan di Taiwan ya. Di Taiwan, Mbak bisa bahasa Taiwan gitu. Tapi ketika Mbak misalnya bisa bahasa Inggris, tapi bukan untuk gaya-gayaan ya. Misalnya bahasa Inggris, terus Mbak nanti ke Singapura, Mbak ke mampir misalnya nanti pesawatnya terbangnya mampir ke mana? Ke Filipina gitu. Nanti Mbak pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris kepake sekali. Ya, tergantung menempatkannya di mana. Kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris terus di mbah-mbah gitu, daerah desa sama mbah-mbah yang nggak bisa bahasa Inggris, itu gaya-gayaan berarti. Tapi kalau misalnya menggunakan bahasa Inggris untuk memperlancar ngomong bahasa Inggris gitu, itu harus bagus ya. Contohnya misalnya Mbak Minsi sama Mbak Santi, terus Mbak Riri, Mbak Amini gitu, mau ngomong bahasa Inggris semua gitu ya. Nah itu bagus Mbak, meningkatkan kemampuan dalam bahasa Inggris ya. Karena bahasa Inggris itu termasuk skill ya. Skill itu kemampuan. Jadi menggunakan bahasa Inggris tidak harus pinter ya. Asal digunakan tiap hari, kayak bahasa Congon ya. Kalau mbak-mbak mungkin udah jago ya bahasa Congon ya. Nah, digunakan tiap hari, mbak lancar ngomongnya. Itu juga bahasa Inggris. Dan kalau kita bisa bahasa Inggris, kemana aja gampang mbak. Nah, misalnya mbak ini pintar bahasa Inggris nih, Mbak Minsi misalnya pintar bahasa Inggris.
Ya, bahasa Inggris. Kalau Mbak Minsi misal pintar bahasa Inggris, terus siapa? Anak majikannya mau belajar bahasa Inggris, bisa kan Mbak Minsi. Terus nanti gimana? Oh, mendapat bonus gede dari majikannya. Karena orang Taiwan kan nggak pintar ya bahasa Inggris ya. Nah, itu penting. Jadi kalau Mbak bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, wah kemana-mana Mbak gampang Mbak. Mau ke Amerika, mau ke Eropa, semua bisa. Tuh ya, ya, iya orang kuliah, ya orang Taiwan itu walaupun kuliah juga kadang nggak pinter loh bahasa Inggris. Karena logatnya susah ya, karena logat mereka kan seperti itu ya bahasa Chongwon ya. Jadi ketika suruh ngomong bahasa Inggris agak susah. Nggak kayak kita ya. Kita kan orang Indonesia bahasanya seperti ini ya. Jadi untuk belajar bahasa Inggris lebih gampang. Jadi bagusnya mbak-mbak ini belajar bahasa Inggris. Penting ya. Ngomong bahasa Inggris setiap hari. Nggak apa-apa. Diomongin orang. Wah ini gaya-gayaan nih mbak Em. Mbak Minsi gaya-gayaan nih. Gitu. BNK wae. Gitu. Oh ya. Bahasa Indonesia kan kita udah tiap hari make ya. Insya Allah bisa lah. Jadi seperti itu ya. Lanjut ya. Bidang ekonomi. Di sini bidang ekonomi itu masuknya semakin kompleksnya kehidupan hidup manusia ya. Contohnya, oh itu suara suara ini saya, laptop saya. Semakin kompleks kehidupan manusia dalam ekonomi ya. Selanjutnya kita bidang sosial. Semakin banyaknya kelompok-kelompok baru. Seperti itu. Lanjut ya. Kita masuk ke globalisasi. Ini pengertian dari globalisasi itu apa? Terus teori globalisasi. Terus proses terjadinya globalisasi. Selanjutnya globalisasi perekonomian dan budaya. Seperti itu ya. Nih, sekarang ada yang tadi udah disebut ya, globalisasi ya. Coba yang tadi belum datang. Mbak siapa ini tadi ya? Si. Mbak Wiwi. Oke, apa itu globalisasi Mbak Wiwi? Pengertian globalisasi. Monggo. Mbak Wiwi masih di sana? Halo Mbak Wiwi? Atau yang lain, yang lain? Siapa yang baru datang lagi? Mbak Minci, Mbak Minci. Monggo. Oh, nggak apa-apa Mbak Wiwi kalau sambil kerja. Udah, Mbak ini ya, Mbak Riri. Oh, itu udah dikasih waktu 4 minggu ya, hampir sebulan ya. Masa minta korting? Mbak, Mbak Ana aja udah dikirim loh. Globalisasi adalah proses integrasi internasional ya. Oke, kita lihat di sini ya. Itu ya.
Nih, pengertian globalisasi di sini. Jadi, pengertiannya itu adalah istilah yang berkaitan dengan peningkatan. PR-nya sudah saya publish di ini ya, di Facebook ya. Nanti dilihat lagi ya. Mbak Ana sudah kirim loh. Jangan lupa minggu depan ya. Sebentar, saya lanjutkan lagi di sini. Istilah yang berkaitan dengan peningkatan keterikatan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, populer, dan bentuk interaksi lainnya ya. Ini yang dimaksud dari globalisasi ya. Di sini ada teori globalisasi itu yang pertama ada globalis positif dan optimis. Selanjutnya, oh ya, ntar malam lembur ya. Globalis, pesimis, tradisionalis. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nih, proses terjadinya globalisasi ya. Jadi dimulai tahun 1000 dan 1500 Masehi ya. Saat perdagangan Cina dan India. Di sini udah pernah ada yang ikut pelajaran sejarah kan ya? Ada nggak ya sejarah? Jalur sutra. Jadi mungkin pernah tahu ya jalur sutra. Tuh, fase selanjutnya itu adalah penguasaan Muslim atas jalur perdagangan. Jadi banyak orang Muslim dulu menguasai jalur perdagangan ya. Contohnya seperti Cheng Ho ya. Pernah ada yang tahu Cheng Ho ya? Terus selanjutnya adalah fase eksplorasi dunia secara besar-besaran oleh negara barat ya. Terus yang terakhir itu adalah pasar bebas ya. Pasar bebas itu seperti saat ini ya. Kayak kita saat ini tuh pasar bebas ya. Kita bisa misalnya mbak-mbak bisa kerja di Taiwan, terus orang luar negeri pun bisa kerja di tempat kita gitu, orang Asia Tenggara. Ya gitu, benar-benar. Seperti itu ya. Selanjutnya. Ini globalisasi perekonomian dan budaya ya. Terus di sini ada globalisasi perekonomian tuh wilayah perdebatan tradisionalis dan positif. Globalisasi positif menyatakan bahwa telah terjadi intensifikasi investasi dan perdagangan. Munculnya perusahaan multinasional. Seperti itu ya. Banyak kan perusahaan multinasional sekarang ya. Terus globalisasi budaya apa aja? Di sini masuk melalui produk kultural ya dan budaya. Ya, benar. McD, KFC ditandai juga kayak yang budaya ya. Selanjutnya ditandai dengan meningkatnya angka kepemilikan pesawat televisi. Banyak yang punya TV ya sekarang ya. Terus kita bisa lihat acara-acara di luar negeri ya, film-film luar negeri gitu termasuk ya. Tuh, perkembangan teknologi komunikasi seperti internet. Dengan internet kita bisa buka apa aja ya. Suaranya hilang ya? Halo? Halo? Jelas ya? Suara saya hilang atau jelas? Biasanya Mbak Riri? Oh, jelas ya, jelas. Alhamdulillah. Terus tidak adanya batasan dalam penyebaran budaya. Kalau kita lihat contoh ya, globalisasi budaya yang sekarang sangat cepat itu, maksudnya sangat jelas itu adalah televisi ya. Kita nonton TV, terus internet gitu. Terus dengan itu kita bisa lihat itu budaya-budaya barat seperti apa dalam berpakaian, dalam berkomunikasi, dalam macam-macam ya. Contoh misalnya nggak hanya budaya barat ya. Contoh budaya Asia yang misalnya Jepang, gimana dia misalnya nih orang Jepang itu misalnya korupsi gitu atau malu kalah dari
saingannya orang Jepang. Mereka kebanyakan bunuh diri ya, tahu ya. Itu budaya mereka ya. Jadi globalisasi budaya. Jadi kita tahu orang Jepang itu seperti itu gitu. Tuh, di sini ada ya penjelasan di bawah. Dengan mudah film asing dapat masuk ke Indonesia dengan membawa unsur budayanya sendiri ya. Terus dan mempengaruhi masyarakat yang mengkonsumsinya. Jadi kalau kita lihat film-film barat gitu. Terus kita kebanyakan ikut-ikutan ya. Oh, seperti ini gitu. Terus kita akhirnya tertarik. Jadi pengaruh dari televisi itu besar ya. Jadi pernah ada nih orang di daerah pelosok ya, di daerah Maluku kalau tidak salah. Dia itu bilang, pernah suatu saat dia bilang seperti ini, dia itu dari Eropa ya, dia dari Eropa yang pindah ke Maluku dan jadi kepala desa di Maluku ya, menikah dengan orang Maluku. Dia punya anak, jadi warga negara Indonesia. Dia bilang gini, pengaruh televisi Indonesia itu sangat buruk. Terutama yang iklan ya, misalnya contoh buruknya seperti ini. Kalau orang di desa-desa dibilangin misalnya Indomie ya. Indomie itu adalah makanan sehat gitu. Makanan sehat, lezat, dan wajib dikonsumsi gitu. Orang-orang desa sana akan mengkonsumsi Indomie gitu. Dia berpikir bahwa wah Indomie itu baik sekali buat kesehatan gitu. Padahal setahu kita kan Indomie tidak baik ya buat kesehatan ya. Di sini mbak-mbak ada yang sering konsumsi Indomie nggak? Jadi tidak baik ya. Terlalu banyak. Nah, mereka akan ikuti kata-kata di televisi itu. Jadi pengaruhnya itu sangat besar ya. Biasanya di toko Indo banyak ya, Indomie. Seperti itu. Nah, jadi orang-orang di pedesaan itu sangat mudah sekali dipengaruhi oleh televisi. Seperti itu. Nah, padahal bapaknya sendiri bilang di Maluku yang dia tempati itu banyak sekali hasil hasil maksudnya hasil daerahnya itu yang bisa dikonsumsi dengan sehat gitu. Contohnya di sana kan daerah dekat laut ya, ada ikan, ada sayur mayur gitu. Itu lebih sehat daripada Indomie. Tapi masyarakat memilih Indomie kenapa? Karena di TV bilang Indomie itu makanan sehat seperti itu ya. Ya, seperti itu. Jadi sangat luar biasa sekali ya pengaruh televisi, pengaruh film gitu ya. Ya, yang instan-instan gitu. Karena orang-orang di desa kalau sudah punya TV, dia melihat iklan, oh ini sehat gitu, Indomie sehat. Oh dia berpikir Indomie akan adalah sehat. Jadi dia akan beli Indomie semua gitu. Padahal Indomie tidak sehat gitu. Seperti itu ya buruknya ya pengaruhnya ya. Kita lanjutkan lagi. Gejala modernisasi dan globalisasi dan masyarakat Indonesia ya. Di sini ada bidang agama, ada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek ya. Terus bidang ekonomi, ada bidang politik dan ideologi ya. Di ini dampak globalisasi dan modernisasi di Indonesia ya. Ada urbanisasi, terus kesenjangan sosial ekonomi yang sudah saya jelaskan tadi ya di awas ya. Ada pencemaran lingkungan, banyak ya dengan banyaknya pabrik, banyaknya kendaraan bermotor itu membuat negara lingkungan kita menjadi tercemar. Jadi waktu kemarin saya di gunung itu sangat bagus sekali ya lingkungannya ya. Jarang kendaraan, nggak ada pabrik gitu. Jadi udaranya bersih ya. Terus ada kriminalitas itu termasuk ya, kenakalan anak atau kenakalan remaja seperti itu. Nih
Tantangan masa depan bangsa. Tuh, reaksi terhadap globalisasi dan modernisasi. Pertama itu dari Robertson ya. Masyarakat lokal menangkap pengaruh global yang mengubahnya menjadi cocok dan dapat ya, ini maksudnya ya, dapat diterima oleh lokal. Yang kedua itu adalah percampuran budaya lokal dan asing ya. Ketiga, komunikasi global. Yang keempat itu adalah globalisasi meningkatkan kesadaran lokal. Yang terakhir itu globalisasi sampai penjajahan barat. Ya, macam-macam ya tantangan masa depan bangsa ya. Terus ini ada bantahan dari kaum globalis ya. Aliran budaya tidak bergerak searah. Yang pertama, seolah ada anggapan bahwa orang di negara berkembang adalah konsumen yang bodoh. Kenapa seperti itu? Karena orang di negara berkembang seperti Indonesia, seperti yang saya bilang tadi, ketika dikasih tahu ini baik, mereka akan beli. Padahal mereka tidak tahu ya itu baik apa tidak baik ya. Mereka tidak bisa memfilter ya. Kalau mbak-mbak di sini kan tahu ya, ini nggak baik. Walaupun diomongin baik, dia tidak akan beli. Seperti itu. Terus yang terakhir, pendapat tersebut menandakan kekuatan budaya lokal ya. Selanjutnya, nih ada analisis nih, sebentar ya, buat mbak-mbak ya. Kita kenal beberapa perusahaan multinasional yang ada di Indonesia, seperti tahu ya, Exxon Mobil ya, perusahaan minyak ya, Freeport yang di mana? Yang di Papua ya. Dan ada lagi Chevron. Terus apa lagi perusahaan multinasional. Nah, menurut Mbak bagaimana Anda melihat kehadiran perusahaan tersebut? Coba lakukan analisa dengan konsep globalisasi dan modernisasi. Oh, nggak kenal ya, baru tahu ya. Freeport tahu ya, Freeport ya. Yang tambang emas. Emas di mana? Di Papua ya. Ini ada tugas tambahan ya. Di sini, atau ini mau dibuat tugas apa mau dibahas di sini? Dibahas di sini ya. Oke, dibahas. Monggo. Coba dibahas. Baru kenal ya. Perusahaan Exxon itu perusahaan minyak yang ada di Cepu. Tahu ya Cepu ya? Kalau nggak salah Cepu ya. Maaf, saya lupa. Itu daerah Jawa Tengah. Kalau perusahaan Freeport itu ada di Papua ya, perusahaan minyak. Bukan perusahaan minyak, perusahaan emas ya. Perusahaan tambang. Terus kalau untuk ada lagi yang lain, Chevron itu perusahaan minyak. Adanya di Riau. Kan mbak-mbak sini kan banyak yang dari Jawa Tengah ya. Ah, Freeport tahu ya. Ah, googling. Terus gimana nih menurut pendapatnya Mbak Santi, apa Mbak Lia, apa Mbak siapa meneh ya? Mbak Risa, Mbak Riri. Bagaimana melihat ini kehadiran perusahaan tersebut? Coba menurut Mbak gimana? Lakukan analisa dengan konsep globalisasi dan modernisasi. Enggak, ya nggak apa-apa, ditunggu ya. Waktu kita 9 menit lagi ya, sambil menguras ekosistem, merusak sumber daya. Terus yang lainnya apa? Kalau memangnya merusak sumber daya, tapi gimana nih analisis sebagai globalisasi dan modernisasinya? Semakin mengancam generasi depannya. Maksudnya gimana Mbak Riri? Generasi depan gimana? Anak cucu?
Atau seperti apa? Oh ya, mengancam generasi masa depan. Terus yang lainnya, monggo. Mbak, siapa Mbak Lia ya? Sepertinya sedang menulis sesuatu nih Mbak Lia. Ya, timbulnya macam penyemaran lingkungan. Terus yang lainnya seperti apa? Masyarakat Papua nggak maju-maju. Jadi menurut saya keuntungan hanya pihak bisa jadi pihak yang penerima saja ya. Ini pihak asing, maksudnya Mbak itu berarti dengan adanya perusahaan-perusahaan seperti ini hanya menguntungkan pihak asing ya Mbak Riri ya. Jadi orang Indonesia sendiri nggak dapat keuntungan dengan seperti itu ya. Dengan adanya perusahaan multinasional, orang Indonesia sendiri nggak untung gitu. Malah yang untung adalah orang asingnya atau pemerintahnya. Wah, ini analisisnya bagus-bagus ya. Tadi Mbak, oke Mbak Lia. Tapi sekarang setelah pemerintahan Pak Jokowi atas kebijakannya pemerintah jadi diuntungkan. Contohnya apa Mbak kebijakannya Mbak? Contoh kebijakan Pak Jokowi yang pemerintah jadi diuntungkan. Sumber daya alam seperti barang tambang diperlukan untuk kelangsungan kehidupan manusia bila dilakukan dengan aturan tertentu akan merugikan banyak pihak. Bagus. Coba lakukan analisisnya dengan konsep globalisasi dan modernisasi ya. Ya, ini bagus ya buat analisis ya. Ya ini cukup bagus semua ya analisisnya ya. Karena analisisnya cukup bagus, gimana kalau analisisnya dibuat tulisan ya? Gimana? Terima ya. Jadi kayak dari Mbak Lili, Mbak Santi, terus yang lain, analisis dari soal ini ditulis di ini ya, di Word ya. Mbak Santi juga. Nah, ditulis. Terus nanti dikumpulkan tugasnya bareng yang kemarin ya. Besok ya. Ini bukan PR, ini kan sudah ditulis ya tadi ya. Mbak Riri, Mbak udah pada nulis kan ya. Nanti ditulis lagi ya. Bukan tambahan ini, cuman sedikit
Nggak apa-apa, sebentar kok ngerjainnya ya. Jangan langsung ya. Ini di sini nanti saya upload ya. PPT-nya saya upload di Facebook ya. Saya sharing di Facebook. Nanti mbak-mbak di slide terakhir dilihat soalnya, terus ditulis lagi ya. Ditulis, terus barengan sama tugas yang 3 minggu yang lalu ya. Karena waktunya sudah mau habis, takutnya nanti mati. Jadi diingat ya, tugasnya padahal batasnya minggu depan ya, tanggal 6 ya. Karena ini udah 3 minggu loh, 1 bulan ya tugasnya yang kemarin ya. Yang ini kan tambahan sebentar aja kan ya. Tadi Mbak Risa tak lihat sudah bagus analisisnya. Mbak Riri sudah bagus. Terus Mbak Ayu sudah bagus. Nggak apa-apa Mbak. Buat sosiologi kan ABC Mbak. Yang lain kan nggak ABC. Jadi bisa lah ya. Ini modulnya sudah punya semua belum? Nanti kalau belum saya upload juga. Sudah punya modulnya? Belum ya? Ya udah nanti saya upload ya seperti yang lain ya. Kalau yang ininya yang bukunya mungkin besok Agustus ya. Tapi kalau yang ini saya kasih besok aja nggak apa-apa lah. Ya nggak apa-apa cari di internet boleh. Bebas ya. Tapi nanti saya kasih ya. Saya kasih coba bukunya. Saya upload juga. Terus jangan lupa yang tanggal 9 ya. Tanggal 9 jam 9 malam ya. Hari Minggu. Kita ada kelas pengganti. Oke ya. UTS-nya nanti saya kabari lagi ya untuk UTS ya. Insya Allah bisa lah ya. Tanggal 9 jam 9 malam kita ada kelas tambahan untuk mengganti yang minggu lalu. Terus tugasnya jangan lupa dikumpul tanggal 6. Yang analisis ini tambahan sedikit sama dikumpul tanggal 6 ya. Ya nanti PPT-nya saya share ya. Saya share di Facebook. Kata ya, Freeport dan Exxon saja. Jadi gimana bisa ya? Oh, oke, tanggal 9 kosong. Oke, alhamdulillah. Berarti tanggal 9 jam 9 malam kita ganti buat sosiologi ya. Selanjutnya 9 malam, Mbak. Minsi 9 malam. Kita lewat Wizik ya. Bukan tatap muka ya. Oh iya, monggo Mbak Santi. Kita sebentar lagi juga selesai kok. Ya, sebentar lagi kita habis waktu nih. Habis.